adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Dan saatnya bagi kami Bapa untuk menaikkan pujian, bahkan juga ucapan syukur. Bahkan juga kami rindu mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terlebih untuk anak-anak yang masih kecil, biarlah mereka selalu bertumbuh hanya di dalam-Mu, dapat berbuah, berakar, dan menjadi anak-anak yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami rindu supaya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya dari Perjanjian Baru. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Matius pasal keempat ayat 18 sampai 22 kakak akan baca, kemudian dilanjutkan pasal yang ke-10. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Kemudian adik-adik dilanjutkan dengan pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu: pertama Simon Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Baiklah adik-adik, hari ini kakak bercerita dengan tema "Mari ikutlah aku". Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka tiba saatnya lah bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus sendiri untuk memulai pekerjaannya. Dan Dia berkeliling di sepanjang danau Galilea. Dan pada saat itu juga Dia bertemu dengan dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Dan Dia berkata, "Mari ikutlah aku".
Artinya adik-adik, Simon Petrus dan Andreas bukan lagi penjala ikan, tetapi mereka adalah penjala manusia. Mereka sekarang sudah berubah profesi adik-adik. Dari yang tadinya penangkap ikan dan sekarang berubah profesinya menjadi penjala manusia. Tugasnya adalah memberitakan kabar baik tentang Injil Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, di sini kita melihat Yesus selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, mukjizat-mukjizat yang hebat, sehingga setiap orang yang mendengar Dia merasa sukacita, ada damai sejahtera karena mereka bertemu dengan Yesus. Dan kita melihat adik-adik, di lain hal juga Tuhan Yesus juga melihat dua orang bersaudara, yaitu dua orang bersaudara yang memiliki profesi yang sama juga adik-adik, yaitu mereka ini adalah kakak beradik dan mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia, dan mereka segera mungkin adik-adik meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan dan mengikuti Yesus. Namanya adalah adik-adik Yakobus dan Yohanes. Mereka kakak beradik adik-adik. Nah, Tuhan Yesus lagi menyampaikan hal-hal sukacita kepada murid-muridnya, kabar baik ya adik-adik, dan mereka selalu bersama-sama. Ada hal banyak yang mereka lakukan. Mereka menyembuhkan sakit penyakit, kelemahan, juga mengusir roh jahat. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berkunjung ke rumah pemungut cukai, atau pekerjaannya adalah penagih pajak adik-adik. Dan Tuhan Yesus datang kepadanya. Dia adalah Matius adik-adik. Dia seorang pemungut pajak. Itulah pekerjaannya. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepadanya dan orang banyak melihat dia, mereka berkata, kenapa dia itu, Yesus itu dekat-dekat dengan orang yang tidak baik lakunya? Dan ternyata Tuhan Yesus mendengar itu adik-adik, dan Tuhan Yesus memberikan jawab kepada orang-orang yang berkata yang tidak baik itu. Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa saya datang bukan untuk orang yang baik, tetapi saya datang untuk orang-orang yang tidak baik lakunya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus terus melakukan pekerjaannya adik-adik di dalam memberitakan Injil, dan semua hal itu dilihat, disaksikan oleh murid-muridnya yang telah bersama-sama dengan Dia. Nah, banyak sekali yang senang mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, bahkan juga kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya mereka senang mendengarkan Tuhan Yesus karena ada banyak hal-hal mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan mereka sangat merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Ya, adik-adik, kamu lihat kan wajah mereka berseri-seri ketika mereka mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik. Nah, adik-adik, ini adalah gambar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus sendiri akan pergi meninggalkan mereka, dan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, mereka harus berani memberitakan Injil. Mereka harus bisa melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu diberi kuasa
untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit, untuk mengusir roh jahat, bahkan juga untuk menyembuhkan kelemahan. Gitu kata Tuhan Yesus kepadamu. Jangan takut, saya akan menyertai, Roh Kudus akan menolong engkau. Nah adik-adik, dan tentunya murid-murid sangat senang mendengar hal itu. Oleh karena itu adik-adik, mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus dengan baik, dengan serius, seperti kamu saat ini menyaksikan, melihat cerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, inilah Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, bahkan juga menghibur murid-muridnya untuk terus bersemangat. Dan dia akan pergi adik-adik di suatu tempat nantinya, dan mereka akan memiliki tugas, yaitu memberitakan kabar baik. Ya adik-adik, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kamu harus membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adik-adik. Nah ternyata kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Bukan hanya ke-12 murid ini yang dipanggil yang ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipilih adik-adik. Ya, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah juga muridnya. Ya adik-adik, jadi bagaimana kita harus memberitakan Injil? Ya adik-adik, bagaimana adik-adik caranya memberitakan Injil kayak murid-murid ini? Ya, kita harus memberitakan Injil itu tidak harus adik-adik berteriak, tidak harus naik mimbar adik-adik, tetapi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita setiap hari. Nah contohnya apa adik-adik? Ya contohnya saat ini kan adalah masa-masa kita belajar di rumah. Nah jadi kamu sebagai murid Tuhan Yesus bagaimana sikap kita? Nah sebelum kita mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari sekolah, apa yang harus kita lakukan dulu? Yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai murid. Maka kita harus berkomunikasi dulu kepada Bapa kita yang di surga. Nah pasti kita nanti diberkati olehnya. Kemudian apalagi melalui perkataan. Ya di rumah, apalagi kita di rumah terus ya jadi udah bosan. Nah kita sudah mulai lupa, suka melawan orang tua. Hati-hati loh, Tuhan Yesus melihat. Jaga mulutnya. Mulut ini digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan melawan orang tua dan lain sebagainya. Bahkan juga kaki kita adik-adik digunakan untuk apa? Bukan untuk tendang adik, tendang kakak sehingga terjadi pertengkaran, tetapi kaki dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah itu contoh-contohnya ya adik-adik. Ingat, kamu yang ada di rumah yang lagi menonton ini, kamu adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian apalagi kakak? Contohnya, apalagi ya kak? Contoh yang lain. Ya contoh yang lain, ya jangan malas-malas untuk mengikuti ibadah. Meskipun itu online, dari gereja kita harus mengikutinya. Ya, persekutuan anak-anak, kalau ada waktu kita harus mengikutinya. Karena semuanya itu memberitakan tentang kabar baik. Jangan lupa membaca Alkitab dan juga menghafal ayat. Itu saja adik-adik untuk cerita hari ini. Ingat selalu akan panggilanmu sebagai murid Yesus. Sebab meskipun kamu masih kecil-kecil, tetapi kamu harus menjadi berkat. Itu sajalah cerita kakak hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah yang merupakan ayat hafalan bagi kita adik-adik terambil dari Matius pasal yang keempat. Terambil dari Matius pasal yang keempat ayat 19b. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi, Matius pasal yang keempat ayat 19b. Mari ikutlah aku, maka
kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu saja cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami adalah murid-Mu dan kami rindu juga supaya Tuhan yang menolong kami. Biarlah Engkau Bapa di surga yang selalu menuntun kehidupan kami, terlebih adik-adik yang saat ini sedang menyaksikan cerita ini dari rumah. Kiranya mereka Bapa di surga dapat melakukan hal-hal yang sesuai dan yang berkenan kepadamu. Bisa menggunakan mulut mereka, tangan, bahkan kaki, semuanya Bapa untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong mereka dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkatilah adik-adik kami ini, berilah masa depan yang terbaik untuk mereka. Jauhkanlah sakit penyakit sekecil apapun. Berkatilah orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam melayani. Bahkan kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi setiap orang tua dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami ke depan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji nama Tuhan lagi. Namun kita mengingat lagi murid-murid Tuhan Yesus seperti yang kita bahas tadi, tapi menyebutnya dalam bentuk pujian. Sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.